Sistem pendukung keluarga adalah cara keluarga berinteraksi dengan sistem lainnya. Sistem pendukung keluarga merupakan hal-hal apa saja yang membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah. Terdapat dua tipe sistem pendukung, yaitu formal dan informal. Sistem pendukung formal merupakan sistem pendukung yang berasal dari lembaga resmi, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Sedangkan sistem pendukung informal adalah segala hal yang membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah, bisa berasal dari anggota keluarganya sendiri. Tak hanya itu, sistem pendukung keluarga juga memiliki 4 bentuk. Di antaranya dapat berupa emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan. Suatu hari di Kelurahan Jurang Belimbing terdapat pemeriksaan kesehatan untuk seluruh warganya. Datanglah seorang janda bernama Ibu Nyoman berusia 59 tahun untuk memeriksakan dirinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa tekanan darah Ibu Nyoman mencapai angka 180/110 mm air raksa. Setelah mendapatkan hasil tersebut, perawat yang bertugas langsung memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali penyebab dari hipertensi yang dialami oleh Ibu Nyoman. Singkat cerita, Ibu Nyoman ternyata pernah mengalami hipertensi sebelumnya. Ibu Nyoman juga sering memeriksakan diri atau kontrol ke rumah sakit sumber waras. Perawat pun terus menggali penyebab hipertensi yang dialami Ibu Nyoman sampai didapatkan bahwa Ibu Nyoman sering memikirkan terkait anak-anaknya yang jarang memperhatikan beliau, sehingga Ibu Nyoman merasa kesepian. Berkaitan dengan masalah tersebut, akhirnya perawat memberikan tawaran kepada Ibu Nyoman untuk melakukan pengkajian kepada Ibu Nyoman dan kedua anaknya. Ibu Nyoman pun menyetujui hal tersebut. Perawat dan Ibu Nyoman pun mendiskusikan waktu dan tempat untuk pertemuan selanjutnya bersama dengan kedua anak Ibu Nyoman. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan pengkajian lanjutan adalah pada hari Sabtu pukul 9 pagi bertempat di kediaman Ibu Nyoman. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya Ibu, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, Ibu kalau baik. Ini anak-anaknya Ibu Nyoman ya? Iya betul Mbak. Gimana? Udah sarapan? Alhamdulillah Mbak, tadi kami bertiga udah sarapan. Alhamdulillah ya Mbak, Bu, kalau sudah sarapan, kami izin memperkenalkan diri kembali ya. Kami dari perawat Puskesmas Jurang Belimbing, saya perawat Nina dan ini rekan saya perawat Dinda. Kami bisa dipanggil Mbak atau Ana saja ya, Bu, Mbak. Kami di sini ditugaskan selama 3 bulan untuk memeriksa dan mengatasi masalah kesehatan di desa ini. Sebelumnya kami sudah cek kesehatan dan ngobrol kemarin Selasa ya Bu. Iya betul Mbak. Dan diketahui tekanan darah Ibu Nyoman kemarin mencapai 180/110. Padahal kalau normalnya Ibu Nyoman itu kan 120/80 ya. Jadi kami akan melakukan wawancara sebenarnya apa penyebab Ibu Nyoman itu tekanan darahnya tinggi begitu Mbak Bu. Nah, kami itu membutuhkan data nggak cuma dari Ibu Nyoman tapi dari Mbak Lutfi dan Mbak Dewi juga. Nah, kami di sini akan melakukan wawancara selama 30 menit. Apakah Mbak Dewi dan Mbak Lutfi berkenan? Berkenan Mbak. Baik, Alhamdulillah jika Mbak dan Ibu berkenan. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya atau diwawancara oleh kami. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya boleh tahu nama, usia, dan pekerjaan atau kesibukan Mbak saat ini? Kalau saya namanya Dewi Mbak, usianya 35 tahun, terus cuma kerja jadi ibu rumah tangga aja. Saya Lutfi Mbak, anak kedua dari Bu Nyoman. Umur saya 26 tahun. Kalau sekarang saya kerjanya di digital marketing gitu Mbak. Baik, Mbak Lutfi, Mbak Dewi, kemarin kami sudah melakukan pengecekan tekanan darah ke Ibu Nyoman dan ternyata hasilnya itu cukup tinggi. Nah, apa Mbak Lutfi dan Mbak Dewi mengetahui mengenai hal ini? Iya Mbak, saya tahu, tapi saya juga kaget soalnya kan ibu saya kan minum obat terus, tapi ternyata darah tingginya masih ada. Ya Mbak, saya juga sudah tahu Mbak kalau ternyata Ibu itu punya darah tinggi. Tapi saya pikir juga darah tingginya itu udah terkontrol karena kan Ibu juga sudah rutin minum obat gitu. Tapi ternyata masih saja darah tingginya tuh sering gitu. Baik, tadi Mbak Lutfi bilang Ibu juga sudah rajin kontrol dan minum obat juga ya. Nah, kira-kira Ibu atau Mbak Lutfi bisa mengetahui nggak penyebab tekanan darah tinggi di Ibu ini kira-kira apa? Penyebab ya Mbak, ya kalau makanan kayaknya sih udah dijaga ya Dok ya. Garam-garaman itu saya udah nggak makan, terus anak saya juga kontrol terus makanan saya Mbak. Ya Mbak, saya juga sebenarnya udah tiap hari itu ngecek makanan apa aja gitu yang dikonsumsi Ibu biar Ibu juga tidak makan makanan yang sembarangan gitu. Baik, kalau dari makanan yang sudah terkontrol,
Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang sekiranya mengganggu pikiran mungkin? Kalau hal lain mungkin sih pikiran ya Mbak ya. Saya tuh akhir-akhir ini suka merasa kosong. Kan saya sendirian di rumah, anak-anak saya pada kerja. Jadi Bu Nyoman ini merasa kesepian karena anak-anak ibu juga pada kerja ya. Tadi Ibu menyebutkan Mbak Lutfi ini sama Mbak Dewi juga pada nggak ada di rumah ya. Nah itu apa benar Mbak Lutfi ini jarang ada di rumah? Iya Mbak, benar. Saya tuh kan kerjanya berangkat pagi, itu kadang pulangnya malam di jam 8, 9 itu baru sampai rumah. Kalau untuk hari libur seperti Sabtu Minggu gitu gimana Mbak? Kalau untuk hari liburnya belum pasti sih Mbak, nggak pasti juga itu hari apa gitu. Oh seperti itu. Kalau Mbak Dewi sendiri itu sering di rumah bersama ibu? Kalau saya jarang sih Mbak, soalnya sejak menikah saya ikut sama suami, dan itu di luar rumah gitu. Baik, jadi ternyata Mbak Lutfi sama Mbak Dewi juga jarang di rumah untuk menemani Bu Nyoman ya. Sehingga Bu Nyoman merasa sendirian dan kesepian. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi Bu, seperti apa rasa kesepian yang Ibu rasakan? Ya kosong aja sih Mbak. Saya jadi ngerasa sepi, rasa kosong, jarang ngobrol sama anak-anak saya karena mereka kerja kan. Oh, berarti Ibu tuh merasa kosong karena jarang ada yang bisa diajak ngobrol ya, anak-anak Ibu terutamanya. Selain anak-anak Ibu mungkin Ibu ada teman ngobrol lain seperti keluarga lain atau tetangga gitu Bu? Kalau tetangga saya jarang keluar rumah sih Mbak. Soalnya saya kan udah tua, kadang tuh kalau hipertensinya kambuh itu pusing gitu. Jadi emang udah jarang saya ngobrol sama tetangga. Habis bersih-bersih rumah tuh saya capek, jadi saya tidur Mbak. Berarti untuk tetangga juga Ibu jarang ngobrol ya Bu? Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Mbak Lutfi kalau Ibu ini sering kontrol ya untuk pengecekan rutin. Nah ini saat Ibu kontrol itu ditemani atau diantar oleh siapa ya kira-kira? Biasanya diantar anak saya, Mbak Lutfi. Tapi nggak pasti ya Dok ya, soalnya sibuk sih dia Mbak, kerja gitu. Ibu untuk kontrolnya itu di mana Bu? Di rumah sakit Sumber apa ya Dok? Sumber Waras. Oh di rumah sakit Sumber Waras gitu. Oke. Kalau untuk jaminan kesehatan seperti BPJS itu kira-kira Ibu punya? Punya ya Dok ya Ibu ya, punya BPJS Mbak. Kalau dari anak-anak Ibu sendiri, Mbak Lutfi sama Mbak Dewi juga punya BPJS? Iya punya Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, Bu, kalau semuanya sudah mempunyai BPJS. Lalu Mbak dan Ibu-Ibu, apakah mengetahui layanan apa saja yang dapat ditanggung oleh BPJS? Kalau saya sih cuma tahu bisa buat kontrol. Biasanya saya kontrol pakai itu biar gratis gitu Mbak. Tapi bisa juga loh Mbak untuk persalinan supaya nggak bayar gitu. Iya Mbak. Iya betul Mbak, kalau lagi sakit itu pakai BPJS gitu. Oh alah, begitu. Baik. Kalau begitu, saya boleh lihat BPJS dari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian nggak ya? Ya udah Ibu ambilin ya Dok ya. Aku aja Ibu. Oke, makasih ya Dok. Nah ini Mbak BPJS kita bertiga. Oh iya. Terima kasih ya Mbak, saya izin melihat-lihat sebentar ya Mbak. Ya silakan Mbak. Baik, saya kembalikan ya Mbak kartu BPJS-nya. Ibu, kalau boleh saya tahu, selain Ibu menggunakan BPJS ini untuk cek kesehatan dan kontrol, itu apakah ada hal lain yang Ibu dapatkan, misal untuk berkonsultasi mengenai mengatasi tekanan darah tinggi Ibu itu atau yang lain itu, apakah ada Bu? Konsultasi ya Mbak. Konsultasi itu saya tanya-tanya gitu ya Mbak ya. Iya. Nggak ada sih Mbak kalau sama dokter sama perawatnya di rumah sakit Sumber Warasnya ya Dok ya. Nggak pernah sih Mbak, paling cuma dikasih tahu saya suruh jaga makan gitu aja sih Mbak. Oh begitu ya Ibu. Ibu kan ini merasa kesepian ya Bu. Apakah Ibu pernah bercerita kepada dokter atau perawat gitu Bu saat kontrol? Kalau cerita nggak pernah saya sih Mbak, paling cuma dibilangin itu tadi saya bilang suruh jaga makan, suruh olahraga yang bener. Olahraga apa saya udah tua ya Dok ya, yang paling saya nyapu aja. Oh begitu ya Ibu. Kalau selain rumah sakit, apakah ada pelayanan kesehatan di dekat sini Ibu? Bidan sih biasanya. Oh kalau dari rumah jaraknya berapa meter Ibu? Ya 500 lah Mbak. Oh 500 meter. Jadi Bu Nyoman dan Mbak saya sudah menyampaikan kalau Bu Nyoman ini sering kontrol ke Sumber Waras dan kalau butuh pelayanan kesehatan terdekat ke bidan juga ya. Mungkin dari Mbak Lutfi atau Bu Nyoman atau dari Mbak Dewi bisa diceritakan bagaimana pengalaman menerima pelayanan kesehatan di tempat-tempat tersebut?
Kalau saya ada pengalaman Mbak waktu melahirkan anak pertama saya melahirkan di bidan itu. Terus bidannya itu pelayanan itu sangat fantastis Mbak, apalagi pas sudah saya itu ke pembukaan ke-8 kalau nggak salah. Nah selain itu pas mau pulang tuh saya juga diedukasi kayak ASI itu harus diberi paling enggak 6 bulan dan nggak boleh ada makanan yang lain-lain. Terus itu juga saya dikasih tahu makanan-makanan seperti apa aja untuk memperlancar ASI begitu. Habis itu di sana juga bisa pakai BPJS, jadi saya nggak perlu namanya lu bayar waktu persalinan begitu Mbak. Kalau saya juga sama sih Mbak, kurang lebih bagus juga di sana. Dulu saya pernah ke sana gara-gara waktu haid itu perut saya nyeri gitu. Terus juga pelayanan juga cepat. Terus di sana saya juga ditanya-tanyain kenapa kok bisa nyeri gitu, dikasih tahu juga bagaimana untuk mengatasinya gitu. Terus dikasih tahu makanan-makanan gitu untuk mengatasi nyerinya. Alhamdulillah ya kalau baik-baik semua tanggapannya. Kalau dari Ibu Nyoman sendiri bagaimana Bu? Sama sih, alhamdulillah baik-baik ya Dok ya. Saya kalau ke sana nggak cuman diperiksa tapi diajak ngobrol, kadang dikasih makanan, ya dikit-dikit tapi kita syukurin lah Mbak. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Lalu untuk pengalaman Bu Nyoman sendiri untuk pelayanan di Rumah Sakit Sumber Waras itu gimana? Alhamdulillah sih baik juga Mbak. Saya kalau ke sana diantar sama perawatnya buat ketemu Pak dokternya ya. Gitu. Terus kalau pulang juga saya kadang anak saya nggak bisa nemenin, dicariin taksi kadang saya Mbak. Baik, alhamdulillah. Kalau dari Mbak Lutfi atau Mbak Dewi sendiri punya pengalaman nggak dari pelayanan Rumah Sakit Sumber Waras? Wah kalau saya belum pernah sih Mbak. Alhamdulillah berarti sejauh ini Mbak dan Ibu merasa nyaman dan senang terhadap pelayanan Rumah Sakit Sumber Waras dan bidan terdekat ya? Iya Mbak. Lalu untuk kendaraan pergi ke rumah sakit itu sendiri, Ibu biasanya naik apa ke sana? Kalau berangkatnya saya naik becak sih Mbak. Pulangnya kadang dicariin taksi sama perawat sama dokter di sana. Terus kadang dianterin anak saya juga Mbak. Oh, berarti kadang diantar, kadang kalau sendiri itu naik beca gitu ya. Kalau Ibu sedang sakit, itu anak Ibu terutama Mbak Lutfi yang ada di rumah itu ikut membantu untuk mengurus Ibu? Alhamdulillah ya Mbak ya, Masya Allah anak saya kalau saya sakit, saya dirawat. Kalau saya demam misalnya itu Mbak dikompres, dibikinin bubur, kerjaan rumah yang dikerjain sama anak saya. Terus anak pertama saya Mbak, ya walaupun dia udah berkeluarga, tapi kalau ibunya sakit ya pulang, ibunya dijengukin, dirawat. Baik, alhamdulillah. Jadi Mbak Lutfi ini juga sudah terbiasa untuk merawat ibunya kalau sedang sakit ya. Iya Mbak, tapi kan saya juga nggak bisa sering-sering gitu, soalnya saya juga ada kerjaan lain. Oh baik kalau begitu, saya izin bertanya kembali ya Ibu. Biasanya kalau misal di dalam keluarga itu sedang ada masalah, biasanya itu hal apa yang dilakukan Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Itu bisa diceritakan Bu? Kalau lagi ada masalah ya Mbak ya, ya biasanya namanya keluarga ya rembugan. Saya sama anak saya, ini dua ini Mbak, ya kita ambil keputusan yang paling apik lah ngaten Mbak. Biasanya kalau ada masalah seperti itu yang mengambil keputusan siapa? Ya kalau keputusan anak saya sih paling ya Mbak ya, soalnya saya udah tua, malah bingung gitu kalau saya suruh apa gitu mutus-mutusin gitu ya Dok ya, bingung saya. Anaknya Ibu yang Mbak Dewi ini ya? Iya. Nah, kan Mbak Dewi ini kan nggak di rumah ya. Biasanya kalau ada masalah gitu, apa Mbak Dewinya menyelesaikan lewat telepon kah atau datang ke rumah? Kalau lagi ada masalah ya dia sempetin waktu lah buat pulang buat ibunya. Oke, baik. Jadi biasanya Mbak Dewi pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut dulu ya. Oke, baik Ibu. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya, dan ternyata di sini bisa kita lihat kalau Ibu ini merasa kesepian dan gak ada teman ngobrolnya seperti itu. Iya. Dari Ibu Nyoman sendiri, apakah ada harapan Ibu untuk kedepannya gimana? Harapan ya Mbak ya, ya kalau saya namanya udah tua, ini anak-anak saya kalau misalkan nggak punya waktu buat ibunya, ya setidaknya kalau weekend ya pulang, kita masak bareng gitu kayak dulu itu. Udah seneng saya kayak gitu aja Mbak. Baik, setelah sudah ngobrol-ngobrol ya Bu, Mbak, tadi dapat ditarik kesimpulan dari data ini bahwa Ibu Nyoman mengalami tekanan darah tinggi dan kemungkinan penyebabnya tadi juga sudah diketahui ya. Dari Ibu Nyoman juga sudah alhamdulillah sudah dapat
memanfaatkan fasilitas BPJS dengan baik. Tadi contohnya untuk kontrol. Dan dari sini juga semua anaknya sudah mendukung kesehatan ibu ya. Seperti tadi Mbak Lutfi itu merawat dan menjaga ibu. Mbak Lutfi itu menjaga pola makan ibu, terus menjaga kesehatan ibu. Nah, saya kira sudah 30 menit kami ngobrol-ngobrol. Saya kira saya cukupkan ya Bu, Mbak. Terima kasih Ibu Nyoman dan Mbak sekalian sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, karena obrolan kita sudah selesai, kemudian untuk minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Sabtu jam 9. Itu untuk mengukur kembali tekanan darah ibu dan mungkin ada beberapa hal yang harus kami lakukan supaya ibu dan keluarga bisa lebih sehat. Untuk Mbak Lutfi, Bu Nyoman, dan Mbak Dewi sendiri apakah bersedia untuk minggu depan hari Sabtu jam 9 pagi? Ya, sangat bersedia. Baik, alhamdulillah jika ibu dan keluarga bersedia. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana perasaan Bu Nyoman, Mbak Lutfi, dan Mbak Dewi setelah kita ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit tadi? Ya kalau saya sih seneng ya Mbak, makasih banyak. Saya seneng kalau ada temennya dikunjungin. Alhamdulillah ya Ibu. Kalau dari Mbak Dewi dan Mbak Lutfi bagaimana? Kalau saya juga senang ya Mbak, saya jadi tahu kalau ibu saya itu ternyata tekanan darah tingginya itu terus-terusan ada karena mungkin lagi kepikiran saya dan adik saya. Dan di sini saya jadi tahu dan saya jadi mencoba untuk lebih dekat lagi sama ibu saya dengan mengunjunginya lebih sering. Iya, kalau saya sama Mbak, padahal saya kan juga tinggal bareng ibu, tapi saya malah kurang tahu atau bahkan nggak tahu kalau ternyata ibu ini sering merasa kesepian gitu. Maafin aku ya Bu ya. Nggak apa-apa nak, kita sama-sama belajar ya nak ya. Alhamdulillah jika Ibu dan Mbak merasa seperti itu, kami turut bahagia mendengarnya. Semoga Bu Nyoman dan keluarganya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terakhir banget ini Bu, Mbak, sebelum kami pamit, apa ada yang ingin ditanyakan dari Bu Nyoman, Mbak Lutfi, dan Mbak Dewi? Enggak ada ya? Enggak ada sih Mbak kalau dari saya. Baik, kalau begitu mungkin kita akhiri. Kami pamit dulu, sampai bertemu minggu depan ya Bu, Mbak. 1 bulan kemudian, Ibu Nyoman menuju Rumah Sakit Sumber Waras bersama anak keduanya, Lutfi. Kunjungan ke rumah sakit ini adalah untuk memeriksakan kesehatan Ibu Nyoman. Didapatkan hasil bahwa tekanan darah Ibu Nyoman sudah normal kembali. Ibu Nyoman pun menceritakan bahwa dirinya sudah merasa lebih tenang dan tidak merasa kesepian lagi.